Oke, Assalamualaikum. Saya Ustadz Montaha mengkaji kitab Ihya Ulumuddin Juz 2 halaman 289. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami hukum-hukum syariat Islam. Sekian wassalam, terima kasih dan selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha. Alhamdulillah sehat kembali setelah dirawat di rumah sakit. Sekarang sudah bisa beraktivitas, membuat video pembelajaran, ialah mendalami, mengkaji, mempelajari tentang kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 289 sebagai berikut. Langsung saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yutlaqul qawlu bitahrimi dzalika kullihi falaisa sababu fi dhuhurin nifaqi fil qalbil ma'asiya faqat balil mubahatu allati mawaqi'u nadharil khalqi aksaru ta'siran. Walidzalika nazala Umaru radhiyallahu anhu an farasin hamlajin tahtahu wa qata'a dzanabahu li'annahu istash'ara fi nafsihil khuyala'a li husni matiyatihi fahadzan nifaqu minal mubahati. Wa amma qaulu ibni Umar radhiyallahu anhuma ala la asma'allahu lakum fala yadulu ala tahrimi min haitsu innahu ghinaun bal kanu muhrimina wala yaliku bihimur rafasu wa dhahara lahu min mahayilihim anna sama'ahum lam yakun liwajdin wa syauqin ila ziyarati baitillahi ta'ala bali mujarratil lahwi fa angkara dzalika alaihim likaunihi mungkaron bi idzafati ila halihim wa hali ikhrami wa hikayatul ahwali taksuru fiha wujuhul ihtimali wa amma wad'uhu usbu'aihi fi udhunaihi fayu'ariduhu annahu lam ya'mur nafi'an bidzalika wala angkara alaihi sama'ahu wa innama fa'ala dzalika huwa li annahu ra'a ayunazziha sam'ahu fil hali wa qalbahu an sautin rubbama yuharrikul lahwa wa yamna'ahu an fikrin kana fi au dzikrin huwa aula minhu wa kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu lam yamna ibna Umar fala yadulu aidan ala tahrimi bal yadulu ala annal aula tarkuhu wa nahnu nara annal aula tarkuhu fi aksaril akhwali bal aksaru mubahatid dunya al aula tarkuha idza ulima anna dzalika yu'athiru fil qalbi faqat khala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batal faraghi minas sholati thawba abi jahmin id kanat alaihi a'lamun syaghalat qalbahu hadithu khal'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal faraghi minas sholati thawba abi jamin idza kana alaihi a'lamun syaghalat qalbahu taqaddama fi sholati afatara anna dzalika yadulu ala tahrimil a'lami ala thawbi fala'allahu kana fi halatin kana sautu zamaratir ra'i yusghiluhu ang tilkal halati kama syagolahul alamu anis sholati
balil hajatu ilastitharatil akhwali asyarifati minal qalbi bi khilatis samai kusurun bil idhafati ila man huwa daimus syuhudil lil haqi wa in kana kamalan bil idhafati ila ghairihi walidzalika qala al-khusriyu madza a'malu bisama'in yanqati'u idza mata man yusma'u minhu isyaratan ila anna sama'a minallahi ta'ala huwa daimu fal anbiya'u alaihimus salamu ala dawami fi ladzati sam'i wa syuhudi fala yahtajuna ila tahriki bil khilati wa amma qaulul fudaili huwa ru'yatuz zina wa kadzalika ma adahu minal aqawili al qaribati minhu fa huwa munazzalun ala sama'il fusaki wal mughtalimina minasyubbani walau kana dzalika aman lama sami'a minal jariyataini fi baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amal qiyasu fa ghayatu ma yudhkaru fihi ayukosa al autari wa qad sabaqal farqu ayuqala huwa lahun wala ibun wa huwa kadzalik walakin dunya kulluha lahun wala ibun qala Umar radhiyallahu anhu li zaujatihi innama anti lubatun fi zawiyatil baiti wa jami'ul mula'abati ma'an nisa'i lahun illal khirasatal lati sababu wujudil waladi wa kadzalikal mazahul ladzi la fuksha fihi halalun nukila dzalika an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis sabahati kama sayati tafsiluhu fi kitabi afatil lisani insyaallah. Hadithu muzahihi sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi afatil lisani kama qala al musannifu wa ayulahwin yazidu ala lahwil habasati wa zunuji fi la'ibihim wa qad sabata bin nafsi ibahatuhu ala anni aqulu allahu maruwahun lil qalbi wa mukhafifun anhu aba al fikri wal qulubu idza ukrihat amiyat wa tarikhuha i'anatun laha alal jiddi fal muwadhibu alat tafaqquhi masalan yan bagi an yata'appala yaumal jumu'ati li anna al utlata yaumin taba'atsu ala nasyati fi sairil ayyami wal muwadhibu ala nawafilis sholawati fi sairil awqati yan bagi ayyata apala fi ba'dil awqati wali ajlihi kurihati sholatu fi ba'dil awqati fal utlatu ma'unatun alal amali wallahu mu'inun alal jiddi wala yasbiru alal jiddi al mikhdhi wal haqqil muri illa nufusul anbiya'i alaihimus salamu falahu dawaul qalbi min ta'il i'ya'i wal malali fayan bagi ayakuna mubahan walakillayan bagi ayus taksara minhu kama la yus taksaru minat dawa'i fa idza kana lahu ala hadhihi niyati yasiru kurbatan hadza fi haqqi man la yuharrikus sama'u min qalbihi sifatan mahmudatan yutlabu tahrikuha bal laisa lahu ilal ladzatu
illal ladzatu wal istirahatu al mukhdatu fayan bagi ayus tahabbalahu dzalika liyatawassala bi ilal maqsudi alladzi dzakarnahu. Naam hadza yadulu ala nuqsanin anzirwatil kamali fa innal kamila huwallazi la yahtaju ay yurawwiha nafsahu bi ghairil haqqi walakin hasanatul abrari sayatul muqarrabina wa man ahata bi ilmi ilajil qulubi wa wujuhit talattufi biha lisiyaqatiha ilal haqqi alima qat'an antarwihaha bi amsali hadhil umuri dawaun nafiun la ghaniya anhu. Oke, demikian pembacaan teks sudah selesai. Berikutnya kita lanjut memahami apa kira-kira isi yang terkandung dalam teks tersebut. Yuk kita tetap semangat, jangan menyerah, apalagi putus asa, sebab tanpa memahami dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia tentunya, kita tidak akan mudeng ataupun tidak paham, karena yang kita baca tadi bukan bahasa kita, namun bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Arab. Maka perlu dimaknai ataupun difahami ke dalam bahasa ibu, bahasa sendiri, sehingga kita dapat kepahaman, oh begini. Oke, penasaran? Ikuti videonya dan kita tetap semangat belajar. Mantap. Oke, kita lanjut memahami isi kandungan teks yang telah kami baca sebelumnya, bahwa teks Ihya Ulumuddin pada halaman 289 juz 2 masih berbahasa Arab. Kita nggak bisa paham karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Nah, sebab itu kita mencoba untuk memahaminya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, menurut saya dalam teks tersebut, ialah teks 289 yang sudah kami baca. Dalam teks itu dijelaskan bahwa tidak sepantasnya seseorang itu langsung mengharamkan segala bentuk hiburan. Tidak, itu tidak boleh demikian. Munculnya kemunafikan dalam hati bukan hanya karena maksiat, tetapi juga bisa terjadi dari hal-hal yang mubah apabila dilakukan secara berlebihan. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah turun dari kudanya, lalu kemudian memotong ekornya. Mengapa? Karena dia merasa timbul ada rasa sombong dalam hatinya akibat keindahan daripada kudanya itu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang mukmin perlu menjaga hatinya, bahkan dari perkara yang halal sekalipun, bila terasa mengganggu kejernihan jiwa. Ucapan Ibnu Umar radhiyallahu an yang memalingkan telinga atau menyumbat atau menutup telinga dari nyanyian itu bukan berarti mengharamkan nyanyian. Ia hanya menjaga diri dari suatu yang membuat lalai. Hal ini sama seperti Nabi SAW yang pernah melepas pakaian bercorak setelah sholat, karena corak tersebut mengganggu konsentrasinya. Peristiwa itu tidak menjadikan pakaian bercorak haram. Tetapi mengajarkan bahwa seorang mukmin perlu menjauhi sesuatu yang bisa mengganggu kehusukannya,
nyanyian dan hiburan pada dasarnya mubah atau boleh atau halal atau tidak ada masalah selama tidak mengandung unsur maksiat, tidak menumbuhkan syahwat, dan tidak melalaikan dari ketaatan. Namun, jika hiburan itu justru menghalangi zikir, menumbuhkan sifat buruk, atau membuat lalai dari ibadah, maka ia sebaiknya ditinggalkan, dihindari, dijauhi, atau tidak dilakukan. Sebaliknya, hiburan yang sehat justru berfungsi sebagai penyegar hati. Hati yang dipaksa terus-menerus dalam keseriusan akan menjadi lelah dan buta. Hiburan dapat meringankan pikiran, membangkitkan semangat, dan membantu seseorang kembali berfokus pada ketaatan. Bahkan syariat sendiri menetapkan waktu-waktu tertentu di mana sholat dimakruhkan agar jiwa mendapat kesempatan beristirahat. Namun hiburan tidak boleh diambil secara berlebihan. Ia bagaikan obat yang jika dikonsumsi terlalu banyak justru membahayakan. Ambillah hiburan secukupnya dengan niat untuk memperkuat jiwa dalam kebaikan. Bila demikian, hiburan itu bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, orang yang benar-benar sempurna tidak lagi membutuhkan hiburan selain yang datang dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi kebanyakan manusia, hiburan yang mubah merupakan kebutuhan agar jiwa tetap seimbang. Maka seorang mukmin hendaknya bijak, mengambil hiburan secukupnya, menjauhi yang berlebihan, dan selalu menjaga agar hatinya tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, teks ini mengajarkan bahwa hiburan dan hal-hal mubah pada dasarnya boleh, tidak masalah, halal, selama tidak melalaikan dari Allah, selama tidak menimbulkan maksiat, dan selama tidak merusak hati. Berarti hiburan itu boleh kita tonton, boleh kita nikmati, boleh kita lihat, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang mukmin dianjurkan untuk menjaga hatinya. Menjaga hatinya dari apa? Dari segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan, bahkan dari perkara halal jika perlu. Hiburan boleh diambil secukupnya sebagai penyegar jiwa dan penumbuh semangat beribadah, tetapi tidak boleh berlebihan. Orang yang bijak akan menjadikan hiburan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai tujuan hidup. Oke, demikian isi kandungan dalam teks 289 yang sudah kami pahami. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami hukum-hukum syariat dalam agama kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, masih bersama dengan saya, Ustadz Muntaha. Jangan putus asa, apalagi menyerah. Salam dan selamat belajar.